Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi-wargi Cianjur. Dan alhamdulillah tentunya kita ketemu lagi masih di hari ini. Betul. Hari Jumat, hari ke-26 di bulan Agustus 2022. Dan tentunya masih di acaranya podcast Digital Dis. Cianjur terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Alhamdulillah, ketemu lagi. Pokoknya kita selalu akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, betul, yang terkeren. Dan hari ini kita udah ada siapa sih? Betul. Teresi tadi katakan bahwa setiap podcast ini kita tentunya akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, tapi bukan biasa di luar. Gak tahu kalau Bapak ini kan suka kelalang keliling gitu ya. Luar itu maksudnya. Alhamdulillah Teresi, kita senang sekali tentunya di kesempatan kali ini ada narasumber dari Disduk Capil Kabupaten Cianjur. Dan yang hadir di sini langsung orang nomor 1 di Disduk Capil. Keren. Ada kepala dinasnya, ada Bapak Munajat, dan beliau ini selaku kepala dinas Disduk Capil Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sampurasun. Langsung ya. Jadi gini loh Teh. Kalau sama Pak Kadis Disduk Capil ini, jadi kita takutnya jadi malah kita yang diwawancara. Iya gitu kan. Pak, tolong ya Pak. Bisa. Soalnya bayarannya mahal. Aduh. Pak Kadis ini punya level. Masih. Jadi kayak kode-kode sama Pak Kadis Kominfo gitu. Gimana? Itu mah di belakang. Oke Pak Kadis, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Iya, dan tentunya terima kasih Pak Kadis sudah hadir di sini. Sudah ini meluangkan waktunya. Betul. Dan tentunya kita di podcast Digital di sini. Nah, ini Pak Kadis, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi terkait dengan program yang ada di Disduk Capil, boleh sapa dulu wargi-wargi Cianjur? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi bagi seluruh masyarakat Cianjur, baik yang di utara, di tengah, di selatan. Salam sehat. Cianjur maju. Ada pantun dulu nggak sebelumnya? Ada pantun? Nggak usah, langsung saja. Beda lagi. Nah ini Pak Kadis, nah ini dari Disduk Capil, seperti yang kita ketahui ya, bahwa sekarang memang banyak program-program yang diluncurkan dari Disduk Capil ini. Kemarin saja saya lihat di IG live-nya Pak Bupati sama Bapak. Waduh, Bapak hebat. Ini terkait dengan program ada IKTP ya. Nah, IKTP. Boleh dijelaskan ini nanti programnya seperti apa, ataupun program-program yang lainnya dari Disduk Capil Kabupaten Cianjur ini seperti apa? Silakan. Jadi gini Kak, yang pertama sebelum bicara administrasi kependudukan, kita harus tahu bahwa jumlah penduduk Cianjur saat ini semakin lama semakin bertambah. Sekarang sudah hampir di angka 2,4 juta. 2,4 juta. Nah, ini terus bertambah. Dengan demikian pekerjaan-pekerjaan yang ada di Disduk Capil juga semakin bertambah. Jadi begitu gubrak orang sampai meninggal itu pekerjaan administrasi kependudukan. Karena begitu lahir harus ada akte kelahiran, begitu meninggal juga ada akte kematian. Di tengah-tengahnya saat dewasa masuk usia perkawinan, mereka menikah, mereka juga harus berubah status. Nah ini memang pekerjaan kami. Kemudian yang berikutnya, banyak sekali orang yang terus-menerus datang kepada kami memohon untuk dibetulkan administrasi kependudukannya. Apakah KTP-nya jadi hilang atau rusak, atau juga kartu keluarganya yang harus diupdate karena ada perubahan status, cerai, meninggal, apapun gitu. Nah, yang oleh karena itu memang kami dituntut untuk terus-menerus memperhatikan kualitas kerja, gitu. Dan juga diperhatikan juga sumber daya yang kami miliki. Jadi di dalam keterbatasan yang ada yang kami miliki, kita tetap tidak patah arang untuk terus mengembangkan kualitas kerja, insya Allah.
Iya, keren. Kayaknya tiap harinya kalau Resti lewat sana tuh yang dari pagi aja udah penuh banget ya Pak. Terus kalau sana mau ketemu Pak Kadis susah. Nggak usah sana. Saya biasanya nongkrong di tempat lain. Kalau nggak ada rapat dengan dengan dinas lain, koordinasi kita ada di tempat pelayan. Iya, ada tempat pelayan. Jadi jangan khawatir, paling gampang ditemui. Oke. Ya memang apa ya? Pelayanan yang kami lakukan tiap hari ini ada sistem antrian, ada sistem seperti apa? Sehingga memang kita batasi. Kenapa harus dibatasi? Nah ini kan persoalannya bahwa masyarakat harus tahu kami selalu membatasi pelayanan setiap hari di angka rata-rata nih antara 150 sampai 170. Itu kami jaga karena ini pemohon, angka pemohon 150 sampai 170 itu hasil produknya bisa lebih. Oh iya betul. Ya kan? Kalau dia menikah, ya kan? Kalau dia menikah berarti KTP dirubah. Betul. Suami istri 2. Kartu kakak, dia punya kakak baru, kartu keluarga baru. 3 dokumen. Kemudian orang tuanya dirubah. Kemudian mertuanya dirubah juga. Jadi pada saat satu pemohon dia pengantin baru ada 5 dokumen yang keluar. Sehingga kalau rata-rata 150 170 itu hampir 650 dokumen. Satu hari ya Pak? Per hari. Sementara sumber daya yang kami miliki terbatas. Jadi bukannya kami sombong ingin membatasi diri, enggak. Jangan punya pikiran gitu ya Pak ya masyarakatnya ya Pak. Karena prinsip kami begini. Satu hari itu harus jadi. Semedi. Iya, sesuai dengan itu ya. Mesti jadi. Iya, berarti memang dibatasi itu akan ada alasan ya Pak ya. Dibatasi karena beralasan. Nah, kami juga mempertimbangkan kemungkinan untuk membuka layanan yang sama di wilayah selatan. Insya Allah bulan September kalau tidak ada halangan mungkin akan diresmikan oleh Pak Bupati. Kita berkolaborasi sama dinas lain membuka mall pelayanan publik mini di Kecamatan Cibinong. Di sana bersama-sama dengan Badan Pendapatan Daerah, kemudian Badan Perizinan, kemudian Perkintan. Kita kerjasama di sana. Dicetak juga langsung di sana. Langsung ya Pak ya. Jadi masyarakat di selatan nggak usah khawatir, nggak perlu kesini lagi, tapi cukup sampai Cibinong begitu. Efisien dan efektif. Jadi seperti pantun, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Itu pelayanan dari Distrik Capil keren. Akhirnya pantun keluar. Satu aja dulu, yang lagi nanti Pak Kadis nggak kebagian. Saya juga punya kan. Jangan lupa nanti aja. Ini bagus ya, tapi Teresi memang ini nanti terkait dengan pelayanan memang dimaksimalkan dari Distrik Capil ini. Nah, ini Pak lebih spesifik lagi Pak. Jenis pelayanannya. Kalau tadi kan Bapak katakan ada semedi ya Pak ya. Sehari harus jadi. Nah, sekarang Pak ada nggak jenis pelayanan lainnya? Ini pernah mendengar nih Pak ada istilah dewala Pak dari Distrik Capil. Dewala. Kalau dewala mah wayang. Dewala, iya betul. Seperti apa Pak? Jadi kalau semedi itu untuk prinsip lamanya pelayanan. Jadi kita wajibkan sehari harus jadi. Kemudian ada beberapa program, sebetulnya sih program pelayanan publik biasa. Akan tapi karena memang masyarakat sekarang membutuhkan daya tarik yang yang interesting gitu ya. Sehingga kita munculkan beberapa istilah. Contohnya dawala. Dawala ini segmennya sebetulnya adalah mereka yang ODGJ. Kemudian yang lumpuh, yang sakit, kemudian yang berkebutuhan khusus. Mereka yang tidak bisa mengakses sehingga harus kita yang datang. Jadi kita yang secara interaktif, responsif kita datang ke tempat mereka. Kemudian kita lakukan rekaman tergantung kebutuhan apa yang diinginkan oleh mereka. Itu yang pertama satu. Kemudian yang kedua ada juga namanya pelaminan baru. Mantap. Buat kita. Jadi pelaminan baru ini adalah pelayanan administrasi kependudukan masyarakat bagi pengantin baru. Baru kan? Baru. Jadi, tapi kemarin nggak dikasih hadiah sama Pak Kadis. Kita nggak diundang.
Bapak. Langsung Hebat. Pak Kadis. Bapak WRS itu aja nggak Pak? Betul, karena Pak Kadis nggak diundang ya Pak, betul Pak. Mi jangan suka main Pak Kadis. Pelaminan baru itu intinya adalah pada saat mereka dilakukan akad nikah, kemudian saksi sudah menyatakan sah dan secara resmi oleh agama diakui sah, kita langsung terbitkan KTP dan kartu keluarga. Saat itu juga Pak. Saat itu juga. Nah kita kolaborasi sebetulnya dengan Kementerian Agama, dengan KUA, karena kita juga dorong agar KUA melakukan hal yang sama, buku nikahnya langsung. Oh iya betul. Gitu. Jadi sama-sama kami memberikan KTP KK ke pihak Departemen Kementerian Agama, mereka memberikan buku nikah. Oke, seperti itu. Jadi dimudahkan sekarang. Buat masyarakat Cianjur jangan lupa kalau pas mau nikahan undang Pak Kadis. Kalau nggak jadi saksinya deh Pak, gitu kan biar nggak kemana-mana nih, gitu nanti kan langsung dikasih aja. Bisa berarti ya. Sebetulnya sudah. Bayangin nanti undangannya banyak banget Bapak. Saya nggak perlu diundang. Ada request. Jadi request dari yang bersangkutan itu langsung ke Dukcapil memohon. Kita berikan nanti nomor. Biasanya sudah ada di link di WhatsApp, kemudian di Instagram ya Pak. Anda bisa tinggal cari nomor akses itu. Bisa ya Pak. Kemudian ada lagi yang lainnya itu ada punten kumawantun. Aduh. Punten, Jadi punten keren-keren ya nama istilahnya Pak Kadis seperti itu. Anak itu dari program untuk teman-teman. Ya, kado ulang tahun bagi mereka yang 17 tahun. Oh, bentar lagi Pak. Kita lagi atuh itu. Iya. Dikadoin, bentar lagi. Bapak siap-siap ya Pak. Jadi mereka yang baru masuk usia 17 tahun. Itu mereka sudah bisa direkam. Kemudian dicetak KTP-nya. Tapi lebihnya adalah kami datang ke institusi, ke sekolah. Jadi ke SMK, SMA kita datang, kemudian kita langsung melakukan pelayanan perekaman. Itu punten kumawantun. Siap. Ada lagi pandan wangi. Pandan wangi seperti apa? Bukan beras, tapi pelayanan administrasi bagi masyarakat langsung jadi. Sebetulnya sih jemput bola, mendekatkan pelayanan langsung ke masyarakat. Jadi kami yang datang ke desa, kemana? Kemarin kan di Car Free Day kita ada. Kemudian insya Allah minggu sekarang ada di Kelurahan Sayang. Minggu ini ya Pak ya. Kelurahan Sayang mengadakan gerak jalan santai. Kami diminta bantuan untuk melakukan pelayanan di hari libur. Kami siap. Keren. Gitu. Tapi memang kalau melihat dari perjalanan setiap hari dari Disdukcapil itu ya Teh, wah itu luar biasa. Sampai ke pelosok pun ini setiap hari dilakukan. Keren ya. Keren banget. Barusan kami dari Polres. Udah apa Pak? Ya, udah apa Pak? Ada seorang tahanan tetapi tidak memiliki identitas kependudukan. Nah itu Polres meminta ya kita lakukan karena hak penduduk adalah memiliki identitas. Gitu. Jadi kayak kami tetap melaksanakan itu. Gitu. Berarti di sini tidak ada alasan untuk masyarakat tidak memiliki adminduk ya Pak ya? Tidak. Tapi memang sebetulnya ini berkaitan juga dengan aspek kesadaran masyarakat. Nah itu. Kadang-kadang masyarakat ini mereka tidak menomorduakan kepentingan administrasinya. Tetapi apabila mereka sudah berkaitan dengan lembaga lain, apakah itu perbankan, apakah itu yang mau naik haji, kan itu, baru mereka kalang kabut. Nah, pada saat waktu yang mepet, ini akan menjebak mereka kepada praktek-praktek yang kurang terpuji. Nah itu dia. Pokoknya Pak berapapun saya bayar. Nah itu. Kami ingin hindari. Nah ini yang sekarang akan dibahas sama Pak Kadis. Ini Pak Kadis juga sekarang isu yang memang lagi hangat-hangatnya di Disdukcapil seperti apa? Karena kan punten tapi ya Pak Kadis sebelumnya. Punten kumawantun. Ini masih banyak di tengah-tengah masyarakat ya terkait isu yang berkembang gitu. Katanya ketika kita atau masyarakat ada yang ingin membuat adminduk ini kadang dipersulit lah atau apalah, lama lah, inilah itulah. Nah, Pak Kadis sendiri menyikapinya seperti apa Pak? Kita bukan mengabaikan itu, kita menepis itu semua dengan kerja. Contohnya begini, kenapa muncul semedi sehari mesti jadi? Jadi
apakah ada indikator percaloan akan repot karena apa? Mereka harus berlomba lagi dengan sang Edi kan, gitu. Dan itu nggak mungkin, gitu. Karena semua orang yang operator yang bekerja dengan kami ini semua melakukan hal yang sama. Mereka harus melayani 170 pemohon ditambah yang SIM pelaku online. Itu belum. Kemudian ditambah mereka yang berusia 17 tahun. Direkam di seluruh kecamatan dan dikirim ke kami, kemudian kami harus melakukan penularan. Sehingga mana ada waktu bagi kami untuk melakukan praktek penyimpangan atau mau administrasi ini nggak mungkin gitu. Itu intinya salah satu way out kenapa ada sehari mesti jadi. Itu untuk menutup ruang-ruang bagi praktek-praktek yang mal administrasi. Oke. Nah ini terus Pak Kadis gini, kalau dulu kan berkembang juga ya, misalkan kalau ingin ke kantor di Dukcapil mah di jam 4 subuh. Bener nggak tuh? Itu bener nggak? Sampai punten ya mengular itu antrian panjang mau membikin. Terus mau datang ke sana, nomornya udah habis katanya gitu. Nah itu seperti apa Pak? Betul nggak sih seperti itu gitu? Sebetulnya iya. Karena memang dibatasi. Nah sampai saat ini pun hal-hal seperti masih ada terjadi. Tapi kami sudah lebih, kalau dulu itu kenapa mengular karena loket pelayanan itu hanya satu. Jadi jika kalau kita mau nonton perkesit gitu di lapang Badak Putih, loketnya dengan hiji nggali karsis. Pasti ya. Padahal pemohon banyak. Nah kita sekarang sudah buka sampai 8 loket. Atuh. Jadi lebih cepat ya Pak? Iya. Lebih cepat. Seperti tadi pantun. Ikan sepat. Seperti ikan sepat itu ya. Ikan sepat, ikan gabus. Nah dari 8 loket ini itu ada 1 loket untuk legalisir. Betul. Ya. Kemudian 1 lagi layanan khusus untuk mereka yang disabilitas. Gitu. Kita sediakan kursi roda, kita sediakan jalurnya dan loketnya juga kami sediakan. Kemudian 1 lagi loket untuk membantu memberikan arahan dan informasi. Mereka mau bikin apa? Nah ini formulirnya, cara isinya harus begini. Gitu. Sehingga lengkap sudah yang kami berikan untuk melayani masyarakat, dan kita berharap dengan apa yang kami berikan ini masyarakat menjadi bahagia. Harus bahagia sekali ya. Jadi lebih cepat lagi, lebih mempermudah lagi gitu kan. Apalagi Teresi sekarang di setiap kegiatan manjur ya, Desa Manjur Pak Kadis selalu hadir. Sering juga ini Pak Kadis artis ini. Di setiap kegiatan Desa Manjur ada. Kita udah kalah pamor sama Karena kami punya Pandan Wangi kan di sana. Jadi ada stand untuk Distrik Capil, kita lakukan program Pandan Wangi, kita berikan dokumen administrasi kependudukan. Nih Pak Kadis juga bagaimana menyikapi isu yang berkembang di masyarakat. Program dari Pak Kadis itu gratis dari Distrik Capil, tetapi pada kenyataannya masih ada masyarakat punten yang bayar. Nah itu seperti apa Pak Kadis? Betul nggak Pak? Informasinya biar masyarakat tahu. Kalau di kantor itu nggak mungkin. Nah saya nggak tahu kalau di luar apakah itu pada tingkat desa atau kecamatan. Tapi intinya bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu tidak dipungut biaya sebesar gratis semuanya. Gratis. Jadi yang persoalannya adalah pada titik yang mana gitu kan. Seperti yang tadi, masyarakat karena kurang kesadaran, mereka berleha-leha pada saat ada kebutuhan. Ini kan benturannya kepentingan. Pada saat berkebutuhan, dia akan melakukan segala cara. Jadi kalau ada niat pasti ada kesempatan. Dan muncul penyimpangan kan gitu. Tapi kami yakinkan bahwa di Distrik Capil insya Allah semua sudah terintegrasi, berintegritas. Mereka memiliki nilai moral yang baik, insya Allah akan selalu gratis. Alhamdulillah ya. Jadi membuat semua masyarakat yang berasumsi selama ini katanya bayar, ternyata enggak ya Teh ya, Pak ya, semuanya gratis. Yang enggak gratis itu beli peniti. Kenapa? Itu kan harus beli, masa minta. Kenapa tuh lah? Kan kayak Teh punya nih satu, tapi pinjem dulu dong gitu. Betul ya, betul.
Aduh nih, terus Pak Kadis ini juga bagaimana sih masyarakat? Ini kan Pak Kadis ada nggak upaya untuk mengatasi atau untuk memberantas praktik percaloan gitu? Nah sekarang di lingkungan Disduk Capilnya sendiri itu seperti apa? Misalkan, gampang kasih bapak eta we, bagaimana? Kade, teteh eta di kete. Kade, abdi anu kenal Pak Kadis, tuh abdi tacan beres. Itu seperti apa Pak? Seperti apa? Jadi memang yang kita lakukan adalah pertama dengan yang tadi kita dengan kualitas kerja, membuka pelayanan, loket pelayanan yang banyak. Kemudian pada saat antrian habis 170, itu bukan harga mati bahwa pelayanan tidak ada lagi. Betul. Jika masih ada waktu luang sampai jam 4 kan, jika masih ada waktu luang kita masih layani sepanjang kebutuhannya, apakah memang mendesak, penting, atau ada yang penting tapi tidak genting, gitu kan. Tapi penting dan genting ya itu ya. Misalnya mereka yang di rumah sakit membutuhkan untuk membuat BPJS, yang memang ada perlakuan khusus yang kita berikan. Apakah yang datang misalkan orang tua yang sudah sepuh, tentu harus diberikan perlakuan khusus, betul. Oke. Nah itu kan dari pihak Disduk Capil sendiri. Nah sekarang kalau dari masyarakatnya ingin ikut serta dalam memberantas atau pemberantasan praktek-praktek percaloan, boleh seperti nggak? apa? Boleh nggak ya kalau misalnya kita laporan gitu kan yang Pak Kadis, Resta nemu nih calon nih, gitu kan yang 11 seperti apa Pak Kadis? Jadi sepanjang ada bukti dan saksi ya yang diperkenankan menurut peraturan, boleh saja, tapi kan salurannya juga berbeda. Fungsi kami hanya melakukan pelayanan publik. Nah kalau fungsi seperti itu kan bukan akhirnya jadi lapor ke kami, ya laporkan saja ke APH, penegak hukum kan gitu. Karena aturannya berbeda, ruangnya juga segmennya berbeda. Jika memang nanti setelah pengaduan ada unsur pidana yang mungkin akan diproses. Tetapi di samping itu setiap akhir pekerjaan kami melakukan evaluasi, sehingga di tempat layanan itu kami sediakan koin, koin khusus. Setelah mereka dipanggil untuk mengambil hasil dokumen adminnya, itu kita berikan koin untuk disimpan dalam kotak, 2 kotak yang berbeda. Jadi kalau menurut mereka ada puas, dia simpan koin itu di tempat yang berisi puas, bertuliskan. Kalau tidak puas, disimpan di situ. Nah kami juga pantau di situ, sehingga pada saat ada koin yang masuk ke tidak puas, itu kita kejar. Jadi apa masalahnya, sehingga kita lakukan untuk evaluasi perbaikan hari berikutnya. Betul. Nah itu Teresti ya, betul. Jadi semakin kayaknya semakin ternyata semudah itu ya, gitu kan. Tapi Pak Kadis, nah boleh gak bocoran nih di Cianjur sendiri, masyarakat yang memang sudah lengkap adminuknya, nah itu seperti apa? Apakah memang masih banyak nih yang misalkan data penduduk sekian, tapi yang memiliki KTP baru sekian, nah itu seperti apa? Jadi untuk wajib KTP ini sebetulnya sudah sisanya tinggal 0,%. Kita sudah 99% yang wajib KTP. Tetapi setiap hari memang ada, karena kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan. Contohnya KTP hilang kan sangat susah. Masa mau dibiarkan. Kemudian juga yang kedua, KTP yang rusak karena rusak atau patah itu. Nah itu jumlah untuk belangko yang kita berikan kepada mereka itu sudah mencapai hampir 111%. Udah lebih dong Pak. Sudah lebih, karena apa? Lebihnya kenapa? Kita berhitung tentang wajib KTP yang sudah selesai ditambah yang 17 tahun. Jadi selisihnya tadi yang 0, kan. Tapi KTP hilang dan cetak rusak itu bisa lebih dari 100 karena targetnya berbeda. Berbeda. Jadi double. Iya. Nah, berarti dari jenis-jenis pelayanan yang ada di Dukcapil ini, yang paling banyak diminati gitu oleh masyarakat biasanya KTP ya. Kan pergantian status.
sekarang kami sedang Dirjen Dukcapil melakukan uji coba KTP digital. Betul. Jadi kita di Android sudah akan diuji coba setiap orang itu berhak untuk memiliki KTP digital. Oke. Ini utamanya sebetulnya pertama untuk efisiensi, kemudian yang kedua database yang dimiliki benar-benar terukur. Oke. Nah, kita sudah ada jadwal Diskominfo, saya belum tahu kapan, tapi mulai bulan September kita akan keliling. Setiap karyawan-karyawati yang ada di dinas-dinas harus sudah memiliki KTP digital. Iya, ini kayak Kominfo ke satu Pak kalau gitu Pak. Ke kita dulu dong Pak. Masa Bapak? Masa? Nanti diatur, tinggal kelewat. Gitu. Oke, berarti memang ini masih disosialisasikan gitu bagi lingkungan-lingkungan dinas atau bagi sudah launching Pak Bupati. Sudah launching. Iya. Ke masyarakat untuk KTP? Per segmen. Jadi tahap uji coba yang sekarang ini adalah seluruh ASN dan non-ASN. Ya. Kemudian setelah seluruh kabupaten ASN dan non-ASN selesai, itu melangkah ke tahap berikutnya yaitu mahasiswa. Ya aku nanti ketemu Bapak sama mahasiswa. Nah, kenapa mahasiswa? Karena mereka kan familiar dengan gadget. Betul. Kemudian mereka bisa mensosialisasikan ke pihak keluarganya. Atau menginstal. Ya, begitu. Siap. Jadi KTP manualnya bisa irit. Betul. Jadi tinggal diliatin aja gitu ya Pak. Iya. Kalau misalkan di print tinggal di print aja. Gitu. Iya. Oke, Teresti. Kayaknya masih banyak banget yang masih pengen dibahas, ditanyakan ke Pak Kadis. Apalagi tadi masalahnya iktp ya, Kominfo lah pertama, masa Bapak nggak dilewat. Oke, Teresti, tapi tetap ya waktu jual lah yang memisahkan kita. Tapi sebelum kita pamit, tentunya ada himbauan dari Pak Kadis untuk wargi-wargi Cianjur semuanya. Himbauannya seperti apa? Nanti juga setelah himbauan harus ada pantun. Nah, seperti apa? Baik, himbauan kami kepada masyarakat, seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur, kami berharap untuk membangkitkan kesadaran tentang pentingnya administrasi kependudukan, sehingga jangan hanya pada saat momen tertentu itu dibutuhkan, tetapi dengan kesadaran sendiri seluruh administrasi kependudukan mohon segera diselesaikan, ditempuh, sehingga pada saat apapun mereka sudah punya. Betul. Pak, mana kakak, mana KTP, mana akte, semua sudah. Gitu. Jadi tidak ngeri-riweh. Tidak ngeri-riweh Pak Kadis. Jangan datang di kala butuh saja. Jangan pas ada butuhnya aja. Karena kalau orang terhambat keinginannya itu ada rasa frustasi, marah atau padahal nggak seperti itu kan harusnya gitu. Siap. Itu intinya. Cukup Pak Kadis? Oke, pantunnya? Pantunnya boleh. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengen beli 2 ikan tongkol. Dapatnya ikan teri. Mantap. Ngaku makannya di Kentucky, ari sungut bau jengkol. Boleh. Ya, kita ngomongnya di mana? Aduh, siap nanti balas pantun ya, berbalas pantun nanti edisi selanjutnya. Nanti ke situ lagi. Nah, oke, wargi Cianjur, sepertinya podcast bersama Diskominfo dan juga Disdukcapil sudah dulu ya, insya Allah. Nanti kita ketemu lagi di edisi selanjutnya, dan pastinya terima kasih Pak Kadis sudah hadir di sini. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan hereunya ya Pak ya. Terima kasih informasinya, dan tentunya mudah-mudahan ya informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis dapat bermanfaat untuk semua masyarakat Kabupaten Cianjur. Dan tentunya dari kami mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Akhirnya yang bertugas saya Sri Wahyuni, Resti Rahmawati pamit dan juga Oke, pamit. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.